Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Oke, kita kembali di Brownies obrolan bisnis. Tentu saja edisi hari ini Kamis 8 Februari 2024 ya, di episode ketiga Mbak Di Er. episode ketiga bersama Mas Arif dan juga Mas Rifan yang sudah menemani kita dari jam 9 pagi tadi. Oke, tidak terasa ya, sudah di pukul 10 lewat 3, Masya Allah. Oke, baiklah, dan misal ada yang ketinggalan tenang saja karena kita punya tayangan ulang di rewind saja ya. Ada 2 ya, bisa di YouTube TV Tabalong ataupun di live streaming fanpage Facebook kami di live streaming Radio Suara Tabalong. Jadi ada 2 platform digital Kabupaten Tabalong, mantap sekali ya, ada di TV Tabalong dan juga di Radio Suara Tabalong. Jadi bisa Anda dengarkan dan juga bisa Anda saksikan, mantap ya. Betul Dan sekali. kita kembali ke 2 orang narasumber kita ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah membahas terkait influencer, sudah disebutkan ada 4 influencer yang sangat-sangat terkenal di Kabupaten Tabalong, Mbak Er. Benar. Yang diajak kerjasama gitu ya. Tentu ada sisi positif dan negatifnya ya, dari plus minusnya dari mereview ya. Iya, membersamai si influencer ini. Bisa disampaikan boleh Mas Arif ataupun Pak Mas Rifan. Mas Rifan nih gimana nih? Ini sebenarnya lebih ke ini ya Mas, maksudnya kekurangan dan kelebihannya gitu. Iya, mengajak gitu ya, mengajak. Seberapa penting gitu ya. gitu Si kalau misalkan peran dari influencer ini nih. Ya, influencer tuh memang tugasnya untuk mengungkit ya. Jadi produk-produk yang mungkin belum dikenal oleh audiensnya, audiensi influencer tadi bisa lebih dikenal dan dipercaya gitu. Dan memang masalah kepercayaan tergantung dari biasanya audiens itu kan mengikuti si influencer tadi melalui berbagai platform gitu ya. Ya tergantung seberapa percaya mereka dengan influencer tersebut gitu. Nah, jadi kalau influencer ada berbagai macam ya. Yang paling bagus tuh memang followersnya banyak plus interaksinya juga banyak, baik itu like atau komentarnya. Betul. Kalau dari sisi saya lebih melihatnya dari sisi UKM ya, kita memilih influencer itu yang seperti apa sih gitu. Nah, catatan saya adalah pilihlah influencer yang sefrekuensi atau satu pemahaman lah dengan kita gitu. Contoh misalkan mohon maaf kalau produk kita misalkan adalah produk makanan yang target marketnya adalah ibu-ibu, ya mungkin yang cocok jadi influencer kita adalah bapak-bapak yang ganteng gitu ya. Apa sih macam gitu. Ini Mas Rifan langsung kayak Mas Arif yang ganteng gitu ya. Kayak Mas Arif lah kayak gitu contohnya. Jadi yang sesuai target market kita. Jadi tidak semua influencer mungkin masuk gitu ya. Ada yang target marketnya anak muda, ada yang target marketnya ibu-ibu kayak gitu. Jadi pilihlah yang sesuai target market kita dan sesuai branding kita. Jadi kalau branding kita misalnya produk muslimah, berhijab, nggak mungkin kita pakai mungkin model yang terbuka auratnya misalkan kayak gitu. Kayak contohnya lah kayak gitu. Catatannya seperti itu aja. Nah, masalah kepercayaan atau tidak itu tergantung kita UMKM-nya. Kalau saya pribadi punya produk, saya pengen di-review jujur sebetulnya. Di-review jujur ya. Oleh si influencer tadi gitu loh. Agar apa? Kalau orang terpengaruh datang, orang tidak kecewa gitu. Iya. Ya, orang datang bagus review nih, keren gitu ya. Orang datang coba, kok gini, tidak sesuai ekspektasi gitu ya, realita versus ekspektasi gitu. Sampai viral nih Mas Betul. ya. Kita sudah keluar duit bayar influencer ya, viral, orang kecewa itu malah nanti bisa viralnya jadi negatif nanti. Oh ini ternyata nggak sesuai, berimbas buruk ke influencer tadi juga gitu ya, ke usaha juga kita sama gitu loh. Karena orang yang nyoba via influencer kan pasti dia main sosmed kan, dia nyoba pasti dia nyebar lagi tuh via sosmed. Iya, itu gitu cepat loh. banget ya Mas. Betul, jadi hati-hati pakai influencer, pastikan produk kita memang layak dulu lah ke target market kita, jangan yang masih mentah atau belum teruji gitu. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru memilih influencer untuk strategi marketing ya, Ya, Mas, yang masih tiba-tiba banyak memasarkan caranya. gitu, belum apa-apa, si Baru kemasan mulai, belum siap, gitu ya. Ini jadi satu pelajaran untuk para UMKM yang baru memulai bisnisnya ya. Jangan tiba-tiba, aduh pengen cepet-cepet viral, pengen cepet-cepet laku, tiba-tiba gayat aja lah influencer gitu kan. Tanggapannya Mas Arif? Gitu kan? Kalau seandainya laku di awal ya nggak apa-apa sih. Tapi
berikutnya mereka kurang laku gitu. Yang disalahkan otomatis influencernya. Ya, padahal produknya yang memang nggak sesuai dengan realita yang direview. Jadi itulah kekurangan UMKM kita. Mungkin sedikit banyaknya harus belajar sama Mas Ripan ini. Sama beliau. Saling belajar berarti ya. Berarti saling gitu. Kalau gitu kita siap jadi muridnya. Oke, mungkin terakhir gitu ya sebelum kita close karena waktu tidak terasa gitu ya. Iya, benar mungkin banget. Mas Arif bisa bagi tips gitu ya kepada mungkin ada yang mau memulai ataupun sudah memulai agak buntu gitu ya di tengah jalan karena apa namanya Mas Arif sendiri sudah 8 tahun merintis usaha ini, menjalankan usaha ini, jadi bisa bagikan tips gitu kepada para pelaku UMKM termasuk dalam sisi mengemas produk yang kece gitu, bagaimana? Boleh sambil dibuka nggak sih Mas Rifan itunya produknya? Gimana kalau sebelum saya Oke. ini tipsnya mungkin lebih baiknya Mbak cicipin dulu. Boleh. Boleh, mau yang mana Mbak Rina? Ini aku suka banget kayak gini. Ini apa nih? Mau apa jadi ya? Itu donat. Ini donatnya apa namanya? Donat apa Mas? Donat kapas Jepang. Donat kapas Iya, Jepang. tapi ini Mas. Ini liatin dulu ya, sini ya. Berhubung Ini nih kelihatan ya. berhubung kondisi kemasan kita ini hanya terdapat di Pulau Jawa ya, mau nggak mau kemasannya memesan di Jawa dan itu butuh proses Ya, berbulan-bulan. panjang. Iya. Mas ini beda dari donat-donat yang lain karena size-nya big Gede. size pemirsa. Ya, size-nya sama ini. Lembutnya itu Lembutnya. mungkin kalau pernah merasakan Jeko mungkin ya. Mas jangan 11-12. disebutin dong Mas. Oh iya. aman. Oh itu Belum built Oke. in. Oke. Baiklah kita icip donatnya. Ya, Besar icip. sekali. Mas Audi pengen ya. Ih, beruntung ya jadi penyiar. Mas Rifan sambil juga dong Mas Rifan. Oke, Silakan. ini isinya coklat ya. Iya. Aku pilih yang pelangi-pelangi. Ini gede banget loh, beneran. Ini coba ya, tangan. Nah, lihat nih, kalau misalkan pemirsa yang di rumah ya. Ini Tuh. mah Gede banget, Masya Allah. porsi. Icipin aja dulu biar saya sama Mas Ripan bicara. Ini besok-besok harus ada silakan, kopi silakan. dong kalau gitu ya, Mbak Rina harus ada kopi. Itu Kalau silakan. Kenapa gede kayak gitu Mas ukurannya? Apakah memang? Karakteristiknya memang rotinya seperti donatnya seperti itu. Oh. Mas Rifan oke. sambil nyicip Tapi deh Mas Rifan. tergantung propping juga Mas. Kami kan memakai mesin propping gitu. Mesinnya itu kadang-kadang kalau terlalu lama di dalam propping ya dia akan melebar seperti itu. Emang sengaja dibuat size-nya seperti ini Mas? Gini tergantung propping itu sendiri. Kalau memang kan kami memakai mesin nih. Kami terlambat 5 menit aja itu sudah oversize. 5 menit aja kami misalnya kan manusiawi lah kita lupa akan yang di dalam mesin Iya, itu iya. sehingga 5 menit terlambat ya dia akan oversize. Anak Mas? Jadi itu termasuk sedikit over sedikit tapi ya masih lembut lah. Oke, Tidak ini masih mengurangi rasanya dan saya tuh suka yang nggak terlalu manis kualitasnya. Mas. Ini oh iya kayaknya pas. ada yang benar-benar kayak manis banget gitu kan ya. Ini sama ngopi sama teh cocok banget nih. Episode selanjutnya mungkin bisa kopi atau teh. Undang ya, tolong ya. Gini aja mungkin episode selanjutnya mungkin hadirkan dari Bipom mungkin ya. Iya. Ya, penjelasan sebagai- bagaimana cara Benar. mengolah atau apa gitu. Mas Rifan mungkin ada linknya. Boleh Dan Mas, kalau boleh. boleh cerita buat para pendengar ataupun kalau pendengar ya nggak bisa menyaksikan ya, jadi kita deskripsikan bahwa rotinya ini sebesar jari orang dewasa ya, Orang dewasa. besar banget dan Gede banget. tekstur untuk roti yang Rina makan itu isinya coklat ya, mungkin ada yang lain Mas Arif ya, Iya, betul. dan kalau kelembutan 1-10 dah. Berapa? lembut Buat 1 sampai 10 Ya katanya 7 berapa? mungkin ya. 8,5. Wih, Wih, 8,5. Widih, karena kalau roti terlalu lembut juga agak gimana gitu ya. Jadi ini boleh menemani kain-kain ini yang misal mau ngopi ngeteh
Bisa nih masuk nih. di sawah ataupun lagi di kebun. Bener-bener. Mas ini donatnya di mana store-nya Mas? Di Belimbing, tetap di Belimbing. Belimbing. Jadi kalau di Belimbing itu langsung udah ada semua bakery, roti segala rupa udah ada di situ Udah semuanya. semua. Tapi kalau mau press itu biasanya kami pagi bikin, maka siang sampai malam itu baru press. Taruh aja. Press roti atau donatnya itu press. Itu jam berapa Mas operasionalnya? Dari jam berapa sampai jam berapa nih? Jam 8 sampai jam 10 malam. Wow. Di Belimbing pendengar sekalian pemirsa ya, Kabupaten Tabalong yang misal mau order beli gitu ya langsung datang ke Belimbing. Itu gampang banget tuh tempatnya loh. Jalan Karena di Kupang pinggir jalan ya ya. Mas ya. Di pinggir Yang mau, jalan. gini, yang mau membandingkan produk juga nggak apa-apa, silahkan. Maksudnya? Misalnya ada yang, Oke. misalkan ada yang mau jualan juga, Oke. begini sih, oh seperti ini Mas kan. boleh nggak misalkan beli produk Pian tapi menggunakan merek yang lain? Boleh. Merek sendiri, boleh Ayo nggak? kita. Boleh, Justru, Mas. Iya, boleh. pokoknya kolaborasi kita. Tapi harus dibicarakan. Oke. Ada yang tertentu yang bisa kita jalankan, ada yang nggak bisa kita jalankan. Nggak sekonyong-konyong beli tiba-tiba iya. dikeluarin dari Iya. kemasan ya Ada jangan. syarat dan ketentuannya. Iya, betul. Ya, berarti dibicarakan Mas, ya. baik-baik ya karena namanya berusaha ya harus ada yang diuntungkan. Ya iyalah, betul Ya, banget. oke. Mungkin terakhir tadi bisa dijawab Mas Arif sekali tips, kita hampir lupa nanti tiba-tiba closing. Nah, jadi tips saya untuk UMKM yang baru mulai atau yang masih berjalan ya. Iya betul. Kalau menurut saya sih jangan pernah merasa kita sudah mempunyai ilmu yang cukup. Bahwa ilmu kita tuh nggak pernah akan cukup. Berapapun, walaupun saya sudah di posisi ini, saya merasa tidak pernah cukup ilmu saya. Jadi saya akan terus berdiskusi dengan UMKM lain, yang otomatis yang di atas saya ya. Saya akan diskusi dengan UMKM lain, dengan konsultan, dengan orang lain. Saya akan menerima kritik dan saran mereka. Walaupun saya merasa di atas gitu maksudnya, di atas daripada yang lain. Betul. Tapi saya tetap menerima kritik dan saran mereka. Bukan sekonyong-konyong saya, merasa saya powerful, saya bisa menjual, enggak seperti itu konsep UMKM. UMKM ya kembalilah kepada dasarnya kita manusia, kita harus menjadi baik, menjadi diri kita sendiri, menjadi bahwa kita tidak mempunyai ilmu apapun itu. Luar biasa sekali. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu buat Mas Arif. Mungkin ada tambahan closing statement dari Mas Mas Rifan. Rifan gimana nih Mas Rifan? Sedikit terkait kemasan ya. Jadi kalau teman-teman nanti memilih kemasan, salah satu caranya nanti misalnya snack atau kemasan snack itu coba datang ke minimarket, kira-kira produk kawan-kawan itu nanti ditaruh di rak kategori apa, misalnya kategori cemilan. Nah dilihat di situ, simulasikan aja produk teman-teman seandainya ditaruh di situ, kira-kira menonjol nggak dari produk-produk lain, apakah itu kemasannya atau warnanya. Misalkan rata-rata kemasan yang lain persegi panjang, kita bulat tampilannya gitu. Kalau yang lain warnanya merah, kita hijau gitu. Jadi konsep kreatif itu kalau saya namanya konsep bolak-balik. Kalau yang lain persegi panjang, saya bulat. Yang lain kotak, saya persegi panjang. Yang merah, saya hijau gitu. Jadi konsepnya kayak gitu aja. Jadi kalau mau dicoba simulasikan aja kira-kira produk kita menonjol nggak dari produk-produk yang lain. Dari sisi warna, saran saya jangan terlalu banyak. Pastikan kita menjadi pionir di warna tersebut. Misalkan yang lain makanan misalkan biasanya merah, kita kuning atau hijau atau coklat. Artinya kita yang berbeda dari tampilan yang lain. Mungkin itu aja sedikit tambahan. Oke. Dan untuk kemasan pastikan kita juga tahu fungsinya. Misalkan kemasan plastik kayak gini, ini cocoknya untuk yang fast moving, yang lakunya Cepat. paling lama 2 bulan. Ya, kalau yang aluminium foil itu yang di atas itu. Gitu. Jadi kita tahu nih, jadi jangan disamakan. Termasuk kayak gorengan, termasuk makanan basah itu ada namanya boil pack. Boil pack itu yang nanti teman-teman panaskan di tungku sampai 100 derajat untuk mematikan bakteri. Nah itu ada fungsi-fungsinya seperti itu juga harus tahu juga Harus gitu. paham tuh dari situnya. Kalau mau diskusi lebih lanjut silakan datang ke Plut Nah, nanti. Itu yang paling ditunggu, itu yang paling ditunggu. Jadi Oke. terbuka ya Mas, maksudnya available ya, maksudnya terbuka kapan saja untuk para UMKM yang baru memulai atau untuk melakukan konsultasi ya. Betul. Siapa tahu dapat bisikan-bisikan maut seperti Mas Arif Nah. gitu ya, langsung wow betul, gitu. the next gitu ya, Aha. dengan mungkin usaha yang lain tentu saja ya tidak mencontek. Kalau mau join silahkan tadi katanya ya, Betul banget. kolaborasi gitu. Oke, pendengar dan juga pemirsa tidak terasa gitu ya karena hal-hal yang seperti ini
waktu itu tidak terasa berjalan. Bener, karena memang obrolan kita juga menarik ya, dari tadi nggak kerasa tiba-tiba udah segmen 3, tahu-tahu bisa udahan. Ini bisa dilanjut nggak nanti di luar? Iya kayaknya 1 jam kurang ya, dan ini lebih loh. Lebih jadi, ya, lebih 1 jam ya. Apa namanya, mungkin nanti Mas Ripan bisa menghadirkan UMKM hebat lagi gitu ya untuk berbagi bersama kami di sini untuk masyarakat yang apalagi menghadapi perpindahan IKN ini ya, harus membuka mata lebar-lebar untuk tidak menjadi seperti itu saja. Betul. Kalau misalkan dibilangin sama Pak Bupati katanya jangan menjadi penonton tapi harus jadi pemain. Nah, jadi ya. harus Betul, ya. mulai dari sekarang gitu ya, siapkan mau konsultasi apa ke Mas Ripan, mau membuka usaha apa gitu ya. Ide-ide disiapkan dulu, modal usaha disiapkan dulu, dan baru nanti dipikirkan kemasan dan lainnya. Benar banget. Dan jangan lupa juga terus saksikan Brownies obrolan bisnis setiap hari Kamis jam 9 pagi tentunya. Karena bakalan banyak banget informasi yang akan kita berikan kepada pemirsa dan juga pendengar tentunya. Oke, dan tidak terasa kita sebelumnya ucapkan terima kasih dulu untuk kehadiran 2 orang narasumber kita, ya Mas Arif. Sukses selalu ya ke depannya, salam buat keluarga, dan juga Mas Ripan. Nanti hadirkan lagi ya. Mas Rifan teruslah memberikan inspirasi. Dan apa namanya, untuk di Plut buka terus ya konsultasi. Buka terus ya. Oke, baiklah. Dan Mbak R, tidak terasa kita menemani pemirsa dan juga pendengar. Kita bertemu lagi di minggu depan ya, insya Allah. Semoga selalu mengudara. Amin. Dan memberikan inspirasi, memberikan manfaat juga untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah. Oke, kami mau lanjut makan kayaknya ya. Iya dong, kita ngopi sekarang ya. Dan sayang sekali Anda tidak bisa mencicipi ini. Kalau mau mencicipi silakan langsung datang ke outlet dari CV 100% halal. Anda mau apa silahkan beli saja. Silakan ya. Diborong mumpung masih pagi, ini masih fresh ya Mas ya. Yes, oke, baiklah kami pamit. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kami. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Rina pamit, Argi juga pamit. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.